Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Kemungkinan buruk. Mah, sudahlah jangan begitu. Sejak itu sudah cukup sabar loh menghadapi mama. Baiklah, kalau mama ingin bicara. Tapi sebelum itu aku juga ingin membicarakan hal penting dengan mama. Ucap Fajar sambil menghela nafas panjang. Hal penting apa? Tanya Bu Rani. Nanti saja mah, jika papa sudah ada di sini, jawab Fajar. Kak Senja di mana kak? Tanya Farah dengan tiba-tiba. Aduh, Senja masih tidur di sana lagi. Kalau mama tahu bagaimana? Batin Fajar sambil melirik sofa tempat Senja tertidur. Senja tidur tanpa melepas jaket ataupun sepatunya. Jika Bu Rani tahu, beliau pasti akan mengkritik sikap Senja yang tidak elegan. Kak Fajar, Kak Senja di mana? Ucap Farah mengulangi pertanyaannya. Senja sedang tidur. Tadi kita melewati perjalanan yang panjang. Mungkin dia lelah. Jawab Fajar sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bu Rani tidak menjawab. Beliau hanya mencibir sambil melangkahkan kakinya. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, Bu Rani mengernyitkan keningnya. Beliau sedikit kaget saat melihat Senja yang sedang tertidur di sofa. Tubuhnya masih dibalut jaket dan kakinya juga masih dibungkus sepatu. Sementara tas selempangnya tampak tergeletak begitu saja di lantai. Dia tidur di sini dengan keadaan yang seperti ini. Oh my god, di mana sopan santunnya? Benar-benar mencerminkan wanita miskin, kata Bu Rani dengan nada yang sedikit tinggi. Beliau meratap Senja sambil memicingkan matanya. Mah, jangan seperti itu. Dia lelah. Beberapa hari ini keadaannya kurang sehat, sahut Fajar sambil mendekati ibunya. Sudah miskin, penyakitan pula. Hah, sial sekali aku punya menantu seperti dia. Bangunkan dia, Fajar, sangat tidak sopan tidur di ruang tamu. Kata Bu Rani sambil melangkah meninggalkan Fajar. Beliau berjalan menuju ke ruangan dapur. Jangan dengarkan omongan mama ya kak, mama memang suka begitu, ucap Farah sambil mengusap bahu Fajar. Kamu jangan khawatir, aku baik-baik saja kok. Ngomong-ngomong di mana Sian? Kenapa tidak kamu ajak? Tanya Fajar. Dia tadi masih tidur kak, nanti biar Mas Dion yang mengajaknya ke sini, jawab Farah. Begitu, ucap Fajar sambil melangkah mendekati Senja. Aku ke dapur dulu ya kak, kata Farah. Iya, Fajar menatap istrinya yang masih tertidur pulas jika diamati wajahnya terlihat sedikit pucat. Sejak di puncak, ia selalu mual dan pusing. Ada rasa khawatir yang perlahan menyeruak ke dalam hati Fajar. Apa yang terjadi dengan istrinya? Mungkinkah dia sakit? Sejak kemarin, Fajar membujuknya untuk periksa ke dokter, agar tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Anemia atau mungkin asam lambungnya naik. Namun Senja selalu menolak. Ia selalu mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Sayang, bangun sayang, ucap Fajar sambil menepuk pipi Senja dengan pelan. Sesungguhnya ia sangat tidak tega membangunkan sang istri. Namun mau bagaimana lagi, ia juga tidak mau jika ibunya mengatakan kalimat yang lebih pedas. Sayang, ayo bangun, kata Fajar dengan nada yang sedikit tinggi. Senja menggeliat pelan, ia mengucek matanya, dan kemudian menatap Fajar yang sedang duduk berjongkok di sampingnya. Sudah malam ya kak, tanya Senja. Belum, masih sore, tapi ada mama, jawab Fajar. Mama, kesini, tanya Senja sambil mengernyit heran. Iya, baru saja datang. Acara makan malamnya nanti di sini sayang, bukan di rumah mama, jawab Fajar sambil tersenyum.
Hah, teriak Senja sambil melotot tajam. Lalu ia beranjak dari duduknya dan menatap Fajar dengan tajam. Kamu serius, Kak? Tapi aku belum masak apapun. Sekarang sudah jam berapa? Tanya Senja dengan panik. Kamu tenang saja, sudah ada Bibi yang memasak, juga dibantu Mama dan Farah. Sekarang kamu mandi saja, berendam sebentar di air hangat. Nanti lelah, dan penatmu akan berkurang, kata Fajar. Apa tidak lebih baik aku ke dapur saja, Kak? Membantu Mama dan Farah, ucap Senja. Mandilah dulu, Mama tahu kamu lelah, kata Fajar sambil tersenyum. Baiklah, jawab Senja sambil beranjak dari duduknya. Ia menyambar tas selempangnya, dan kemudian melangkah menuju ke kamarnya. Tepat pukul 7 malam, keluarga Pak Heri berkumpul di apartemen Fajar. Mereka duduk bersama di meja makan. Pak Heri, Bu Rani, Fajar, Senja, Dion, dan juga Farah. Sementara Zian, ia sedang bermain bersama pengasuhnya di dalam kamar. Berbagai menu telah tersaji dengan rapi di atas meja makan. Ada rendang, sup jamur, cupcake, dan juga ayam asam manis. Di sana juga tersedia aneka buah, dan juga minuman manis. Perut Senja kembali terasa mual, saat aroma daging rendang mulai menyeruak ke dalam hidungnya. Ia menyentong sedikit nasi, dan juga sup jamur. Sayang, ini rendangnya, aku ambilkan ya, kata Fajar sambil menatap Senja. Tidak usah, Kak, jawab Senja sambil menggeleng. Kenapa? Aku lauk ini saja, jawab Senja. Kondisi kamu itu sedang tidak sehat, harus makan makanan yang bergizi. Memangnya kamu mau menjadi wanita yang penyakitan? Sahut Bu Rani sambil menatap Senja. Ma, sudah, niat kita tadi makan bersama lo. Jaga sikap Mama, kata Pak Heri sambil menatap istrinya. Aku bicara apa adanya, Mas. Lihat dia pucat begitu. Kalau hanya makan sup jamur, tubuhnya akan lemah. Aku bicara seperti ini, juga demi kebaikannya dia. Jawab Bu Rani tak mau kalah. Tolong ambilkan, Kak, pinta Senja tiba-tiba. Tak mau lagi mendengar ungkapan pedas dari ibu mertuanya. Senja memilih untuk mengalah, dan akan berusaha menyantap daging rendang itu. Fajar tersenyum, lalu ia meraih piring Senja, dan meletakkan 2 potong daging rendang di sana. Senja menatap piring itu dengan resah. Bagaimana caranya ia menyantap daging itu, jika melihat dan mencium aromanya saja ia sudah sangat mual. Sekarang mari kita berdoa, dan kita nikmati makan malam ini, ucap Pak Heri sambil menatap anak istrinya.
Iya, Pak, jawab mereka bersamaan. Setelah mengucapkan doa, mereka mulai menyantap makanannya. Tak ada lagi yang bersuara, hanya bunyi dentingan sendok yang terdengar di ruangan itu. Di antara mereka, hanya Senja yang merasa tidak nyaman. Sesuap nasi yang ia kunyah, rasanya sulit sekali untuk ditelan. Aroma daging rendang yang semakin menguar, rasanya mengaduk-aduk perutnya. Namun Senja berusaha keras untuk tidak muntah. Fajar, ada hal penting yang ingin Mama bahas denganmu, kata Bu Rani sambil menatap Fajar. Iya, Ma, tapi nanti ya. Sekarang aku yang akan membicarakan hal penting sama Mama, jawab Fajar sambil menghela nafas panjang. Sudah saatnya aku meluruskan semuanya. Aku tidak ingin Mama terus menyalahkan Senja, ucap Fajar dalam hatinya. Hal penting apa yang ingin kamu bicarakan? Bukan soal menunda kehamilan kan? Tanya Bu Rani sambil melirik Senja. Bukan, Ma, jawab Fajar. Katakan, setelah itu Mama yang akan bicara, kata Bu Rani. Sebenarnya, belum sempat Fajar meneruskan kalimatnya, tiba-tiba Senja beranjak dari duduknya. Ia berlari menuju ke kamar mandi, sambil menutup mulutnya. Kenapa istrimu? Tanya Bu Rani. Akhir ini dia sering muntah, Ma. Sejak kemarin aku mengajaknya ke dokter, tapi dia tidak mau, jawab Fajar sambil beranjak dari duduknya. Ia melangkah menyusul istrinya. Bu Rani juga tidak mau ketinggalan. Beliau beranjak dari duduknya dan mengikuti langkah Fajar. Sebentar ya, Mas, ucap Bu Rani sambil menatap suaminya. Dan Pak Heri menjawabnya dengan anggukan. Di kamar mandi Senja terus muntah. Tubuhnya terasa sangat lemas, seperti tak bertenaga. Fajar mendekatinya dan memijat tengkuknya. Kamu kenapa sayang? Kita ke dokter ya. Sejak kapan hari lo kamu seperti ini? Kata Fajar sambil menatap istrinya. Aku tidak apakah aku hanya mual. Setiap kali mencium aroma daging, perutku langsung tidak enak, ucap Senja sambil memegangi perutnya. Sejak kapan kamu seperti ini? Tanya Bu Rani yang tiba saja sudah berdiri di belakang Senja. Sekitar semingguan, Ma, jawab Senja. Ada keluhan lain? Tanya Bu Rani. Maksud Mama? Tanya Senja. Selain daging, apa ada lagi makanan yang membuat kamu mual? Ucap Bu Rani, balik bertanya. Tidak ada, Ma, jawab Senja sambil menggeleng. Tapi sekarang kamu juga tidak pernah minum coklat, sayang. Padahal dulu kamu selalu meminumnya.
Apa kira asam lambung kamu naik, jadi merasa tidak enak makan dan minum? Atau kamu anemia makanya sering lelah, kata Fajar menerka-nerka. Kamu telat, tanya Bu Rani sambil menatap Senja. Beliau tak menghiraukan ucapan Fajar, yang menduga apa gerangan yang terjadi pada istrinya. Sontak saja pertanyaan itu membuat Fajar dan Senja tersentak kaget. Keresahan dalam hati Senja semakin menjadi, ia sangat takut jika dirinya benar-benar hamil. Fajar menatap Senja dengan intens, seolah ia mencari jawaban dari gelagat istrinya. Maksud mama apa? Tanya Fajar pada ibunya, namun pandangan matanya tak lepas dari istrinya. Senja sedang menautkan kedua tangannya, ia terlihat gugup dan salah tingkah. Dari gejalanya, mungkin saja istri kamu hamil. Makanya mama tanya, dia telat atau tidak? Jawab Bu Rani. Senja menunduk, ia tahu Fajar sedang menatapnya. Jantungnya berdetak cepat, dan keringat dinginnya mulai mengucur. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa kamu telat Senja? Bu Rani kembali bertanya, karena Senja masih saja terdiam. Tidak ma, jawab Senja dengan gugup. Kamu yakin? Tanya Bu Rani. Iya, jawab Senja dengan kepala yang masih menunduk. Ah, sayang sekali. Aku pikir kamu telat, kata Bu Rani sambil menghembuskan nafasnya dengan kasar. Untung saja mama percaya, besok biar aku sendiri yang memastikannya. Semoga saja aku tidak hamil, batin Senja sambil meremas ujung gaunnya. Melihat gelagat istrinya, jantung Fajar mulai berdetak cepat. Beberapa kemungkinan buruk melintas begitu saja dalam benaknya. Fajar mengepalkan tangannya, dan matanya masih menatap Senja dengan tajam. Lanjutkan makanmu, aku akan menelpon dokter untuk memeriksa kondisimu, kata Fajar dengan nada yang tertahan. Tidak usah Kak, aku hanya... Senja, apa yang sedang kau pikirkan? Kau pucat, kau lemas, dan kau juga sering muntah. Dari kemarin kau tidak mau pergi ke rumah sakit, jadi biar dokter saja yang datang ke sini. Biar kita tahu sebenarnya kamu sakit apa, sahut Fajar memotong kalimat Senja. Senja sedikit mengangkat kepalanya, ia menatap wajah suaminya yang tampak menahan emosi. Jantung Senja berdetak semakin cepat, ia tak mampu lagi menenangkan dirinya. Baiklah, jawab Senja dengan sangat pelan. Mau tidak mau ia harus menuruti perintah Fajar. Ia tidak ingin suaminya semakin curiga. Senja hanya bisa berdoa, semoga Tuhan masih memberikan kemudahan untuk jalan hidupnya. Tolong temani Senja Ma, aku mau ke kamar dulu mengambil ponsel, kata Fajar sambil menatap ibunya.
Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Senja dan Bu Rani. Senja memijit pelipisnya, bahkan sekarang kepalanya pun terasa pusing. Ah, apa yang akan terjadi nanti? Kamu masih mual? Tanya Bu Rani sambil menatap Senja. Tidak, Ma, hanya sedikit pusing, jawab Senja. Kalau begitu ayo keluar, istirahat sana di kamar. Nanti biar Bibi siapkan bubur dan minuman hangat untukmu, kata Bu Rani sambil menuntun tangan Senja dan mengajaknya keluar dari kamar mandi. Semoga saja dia benar-benar hamil. Aku sudah tidak sabar untuk menimang cucu dari Fajar, ucap Bu Rani dalam hatinya. Bersambung.